Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan yang luar biasa, haleluya. Ya, kenapa kita luar biasa? Karena kita disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita sampai pada hari ini bahkan selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan kita berdoa terus saudara-saudara supaya di hari-hari yang akan datang Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu apa yang Tuhan lihat dalam dirimu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara saya suruh menjawab ya tentang tema khotbah saya pada pagi hari ini, apa yang Tuhan lihat dalam dirimu, ya. Ini sebuah pertanyaan yang membingungkan, ya, saudara. Kadang-kadang saudara mau jawab juga saudara bingung, ya. Saudara mau jawab bahwa aku ini anak yang dicintai oleh Tuhan, saudara takut salah, ya toh? Saudara mau bilang aku ini orang berdosa, wah, kok seakan-akan kita tidak menghargai anugerah Tuhan, ya. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang kita mau menjawabnya juga bingung, saudara. Ya, nah ini permasalahan ya yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang belum mengenal Tuhan. Tapi juga ini juga menjadi permasalahan bagi kita semua yang mungkin pagi hari ini kita sedang menonton video ini, saudara, ya, bingung karena saudara ini tidak tahu identitas saudara di hadapan Tuhan ini seperti apa. Orang-orang yang tidak pernah pergi ke gereja, ya, mereka pastilah tidak tahu identitas mereka. Biasanya mereka menghadapi masalah ini, ya, saudara, karena mereka tidak pernah ke gereja. Mereka takut ketemu Tuhan, ya, karena mereka merasa tidak layak ketemu dengan Tuhan. Mereka merasa dosa mereka ini terlalu banyak, ya, mereka ini terlalu kotor, terlalu najis, dan lain-lain. Kebanyakan orang berpikir seperti itu, saudara, ya, berpikir saat semuanya berjalan dengan baik, ya, Tuhan itu memandang mereka sebagai pribadi yang baik. Tapi saat mereka ini melakukan sebuah kesalahan, ya, Tuhan memandang mereka ini sebagai manusia yang kotor, makhluk yang kotor, yang menjijikkan, ya, yang hina. Ya. Mereka percaya bahwa Tuhan ingin menghukum mereka, ya, karena mereka kotor, mereka menjijikkan, mereka layak dihukum atas kesalahan-kesalahan mereka. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara hari ini, ada kabar baik untuk kita semua. Apa kabar baiknya? Ingat saudara, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah melihat itu semua. Ya, Tuhan tidak pernah melihat semua kesalahan kita. Amin. Ya, mari kita membuka di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12. Ayat itu mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan tidak pernah melihat lagi cacat yang ada di dalam diri saudara dan diri saya. Ya, kenapa saudara? Karena semua itu sudah diselesaikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Ya, seorang pria telah tergantung mati di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Di dalam Dia ada penebusan. Amin. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara, Tuhan itu tidak pernah lagi melihat, ya, saudara, ya,
sebagai diri saudara lagi. Tapi Tuhan hanya melihat satu pribadi saja, yaitu Yesus yang sudah mati buat saudara. Karena begitu besar kasihnya buat saudara, ya, Yesus pun mau turun dari sorga ke dalam dunia untuk mati buat saudara dan buat saya. Tuhan melihat darah Yesus yang tercucur, bukan melihat kecacatan saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam hukum perjanjian lama atau hukum Taurat, jika seseorang itu telah berbuat dosa dan dia ingin disucikan, ya, maka dia harus mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah. Ya, hanya darah yang bisa membayar kutuk dosa. Sekali lagi, hanya darah yang bisa membayar kutuk dosa. Misalnya mau mempersembahkan domba, itu harus yang terbaik, ya, yang tidak ada cacatnya, ya, bukan domba yang buta, yang pincang dan lain-lain, ya. Kalau ada cacatnya, itu tidak akan diterima sebagai persembahan. Tetapi 2000 tahun yang lalu, saudara, ada satu korban, ya, yang kekal, yang mulia, yang tidak bercacat celah, dan itu adalah Yesus. Haleluya, ya. Nah, dari pengorbanan itu kita ini dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 15 yang mengatakan, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan dari saudara, ketika saudara bisa melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan buat saudara untuk menjalani kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, Yohanes, murid Yesus, dari semua Injil yang ada, hanya Yohanes yang menulis dirinya sebagai murid yang dikasihi Allah. Ya, murid yang dikasihi Allah. Dia memahami ini, saudara. Dia merasakan ini, dan dia menghidupi kata-kata bahwa dia ini murid yang dikasihi Allah. Dia itu tahu siapa dirinya, ya. Dan saudara tahu sendiri, sampai akhir hidup Yesus, hanya Yohanes, satu-satunya murid yang bisa bertahan setia mengikuti Yesus sampai di bawah kayu salib. Satu-satunya murid yang masih bertahan di bawah kayu salib Kristus. Dengan kata lain, saudara, ketika kita melihat siapa diri kita sebenarnya dalam Kristus, itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu siapa kita, ya. Bahkan saya mau katakan, ketika saudara tahu identitas saudara sebenarnya di dalam Kristus, itu yang membuat saudara bisa hidup benar. Haleluya. Nah, mungkin saudara tanya gini, loh Pak Budi, gak mungkin kita cuma bodoh percaya saja, ya, terus kita bisa berubah dengan benar. Tentu, ya toh, atau pastinya ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, atau perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Perhatikan ya saudara, ya, jangan kita remehkan kekuatan dari mempercayai hal yang benar. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan kita meremehkan kekuatan dari mempercayai hal yang benar. Filipi 1 ayat 11 mengatakan bahwa buah yang benar itu dikerjakan bukan oleh kita,
tetapi oleh Yesus Kristus. Jadi saat saudara percaya yang benar, percaya bahwa saudara itu dicintai oleh Tuhan, maka saudara dapat favor dari Tuhan. Saudara layak ketemu dengan Tuhan, ya. Saudara layak untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara selamat, saudara sehat dan lain-lain. Itu yang akan membuat saudara hidup benar. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara, saat perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, ya, dia dihakimi dan hampir mau dilempari batu oleh orang banyak. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku pun juga tidak menghakimi engkau. Dan terakhir, apa yang Yesus katakan? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan saudara, mana yang datang duluan? Pengampunan atau perbuatan yang benar? Mana yang duluan? Kepercayaan bahwa dia diampuni atau perbuatan yang benar? Saudara-saudara, ketika Tuhan melihat saudara hari ini, ya, dia tidak sedang melihat masa lalu saudara. Mungkin masa lalu saudara itu masa lalu yang kelam, yang gelap, ya. Tuhan tidak melihat itu, saudara. Tidak melihat perbuatan-perbuatan dosa yang pernah saudara lakukan. Saya mau katakan hari ini, sebobrok-bobroknya hidup saudara di masa yang lalu, Tuhan itu sudah mati untuk saudara, ya, sehingga saudara layak untuk dapat cinta kasihnya Tuhan dan berkat-berkatnya Tuhan. Jadi saudara, mulai hari ini saudara jangan lihat diri saudara lagi, ya, tapi lihatlah diri saudara sebagaimana Tuhan memandang saudara. Bahwa saudara diberkati, dicintai, saudara sehat, saudara diberi kelimpahan, saudara diberi kekuatan, saudara diberi penghiburan, diberi sukacita, damai sejahtera, keberanian, kebajikan, kemurahan. Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara bisa melihat apa yang Yesus lihat, itu adalah kunci utama untuk kehidupan yang sejahtera. Kunci utama. Ketika saudara ada masalah, saudara bayangkan apa yang Yesus lihat dari aku. Saudara kan kepala, bukan ekor. Amin ya. Nah, Amsal kan juga mengatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, ketika saudara bisa melihat itu, akan ada kekuatan yang dari Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk kita mampu menghadapi semua masalah yang sedang kita gumulkan. Nah, amin ya saudara. Ketika saudara sakit, saudara bayangkan apa yang Yesus lihat dari kita. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Haleluya. Dia yang sempurna, dia yang sudah menanggung segala penyakit kita. Supaya apa? Supaya kita layak terima kesembuhan. Puji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, lihat apa yang Yesus lihat. Hidup ini saudara, dan saya yakin saudara akan bisa melihat banyak terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup saudara. Asal kita mau apa? Lihat apa yang Yesus lihat. Ya, dan saya percaya breakthrough itu akan terjadi dalam hidup saudara. Sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Tuhan, ketika kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat atas kami akan punya kekuatan, kemampuan
untuk kami boleh menghadapi masalah-masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati buat kami 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah mengampuni kami. Dan segala berkat Engkau sudah sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami hanya ingin terus mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin melihat persoalan kami, melihat pergumulan kami, tapi kami terus melihat bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Berkat Tuhan akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Terus berdoa, jaga kesehatan kita baik-baik ya, sampai ketemu dalam ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone.